更亢奋、更疯，不断的战斗、复活，再去死吧！ Halo guys, welcome back to Kopi Movie. Dan ternyata guys, kita Rabu ini kedatangan satu tongho mantap. Hehe, judulnya adalah Ashura. Buset, pasti beberapa dari kalian sudah tahu kan siapa itu Ashura. Apalagi kalau kalian nonton Tonghua Shishinji alias Tonghua Wukong, itu pasti tahu nih The Westward. Pada intinya Ashura adalah sebuah suku yang menantang para dewa guys. Kalau para dewa itu kan tinggalnya di atas langit, sementara Ashura itu tinggalnya di bawah dunia nether. Nah, tetapi ceritanya Ashura yang ini dikhususkan untuk suku Ashura saja guys. Jadi pemeran utamanya aja bernama Yoi, dia merupakan suku Ashura. Dan sepertinya menurut Mimin, Tonghua ini berhubungan dengan Tonghua Shishinji. Mantap kan? Maka dari itu kita masuk ke hipnosis dulu. Sedikit penjelasan saja guys, biar kalian makin penasaran. Di film ini kita semua bakal diceritain seorang bocah dari suku Ashura yang bernama Yoi. Bisa dibilang dia itu lemah dan cacat guys, tetapi berubah menjadi kuat setelah melihat sukunya yang dihabisi oleh seseorang musuh yang kuat. Pada akhirnya Yoi menyadari satu hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu yang kuatlah yang berkuasa guys. Sehingga dia berusaha untuk menjadi yang terkuat. Bakalan seru kan ini kan? So langsung saja kita masuk ke intro ya guysku. Di suatu tempat, tepatnya di sebuah desa kecil Ashura, sedang terjadi sebuah kompetisi bertarung antar suku Ashura. Pertarungan fisik, siapakah yang lebih kuat dan lebih hebat, sehingga terjadilah pertarungan sengit. By the way, ini adalah pemeran utama kita yang bernama Yoi bersama temannya yang bernama Shei. Semua orang begitu heboh menonton pertarungan antar mereka nih. Si musuh walaupun sudah menggunakan senjata, itu tetap kesulitan melawan si rambut putih. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka dan tuar. Pedang tersebut dia tahan dan dia belah jadi dua guys dengan kekuatan tangan api. Barulah serangan tapak api merah dikeluarkan. Itu berhasil mengenai telak ketua Sanwang. Disertai tusukan langsung ke badannya ketua Sanwang dan auto terbantai dia guys, tembus perutnya. Wadidaw. Ngomong-ngomong, ini merupakan pertarungan antar kepala suku ya guys, atau ketua klan. Dan biasanya rakyat dari kepala suku yang kalah itu bakal ikut ke kepala suku yang menang. Sehingga para rakyat pun merayakan kemenangan ini. Dan ketua suku yang menang dipanggil sebagai ketua Chiu, ayah angkatnya Yoi guys. Tetapi sayangnya MC kita yang bernama Yoi ini tidak dihargai oleh sukunya sendiri, di mana dia tidak diajak merayakan bersama. Sedih banget ya. Jadi Yoi kita ini seperti terbuang gitu guys. Sehingga Yoi pulang dengan keadaan sedih. Dia pulang-pulang menceritakan bagaimana pertarungan sang kepala suku Chiu melawan sukunya musuh. Pertarungan yang terjadi begitu hebat sampai membuat semua orang terpukau. Dia menceritakan begitu antusias kepada kakaknya ini guys. Kalau dihitung-hitung, ketua Chiu sudah mengalahkan 3 ketua suku musuh di tahun ini. Dan dengan begitu dia sudah menggabungkan banyak sekali rakyat Ashura. Sehingga dengan pencapaian ini, harusnya kemungkinan pasukan Raja Ku sudah melihat kekuatan dari klan mereka nih. Mungkin aja kan Raja Ku bisa menarik suku mereka ke kerajaan. Otomatis sukunya ketua Chiu bisa menjadi pelayan dari raja guys. Itu membuat Yoi menjadi semakin bersemangat untuk berlatih dan menjadi lebih kuat supaya bisa masuk ke bagian dari kerajaan. Tetapi baru aja mau bangga, tiba-tiba muncullah 2 pembuli
yang terus mengatai Youyi. Youyi dikatain tidak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan tidak ada yang peduli. Cumalah seorang sampah masyarakat. Buset, ngatainya sadis benar. 垃圾鱿鱼真多，鱿鱼又找姐姐安慰了。今后才有机会加入苦王的军队。 Tentu itu membuat Youyi jadi putus asa guys. Dia jadi berpikir sampai kapanpun dirinya gak bakal bisa jadi bagian dari kerajaan. Karena dia terlahir dengan fisik yang lemah, gak seperti orang-orang normal. Tentu si kakak kesal mendengarnya guys. Sehingga terjadilah perdebatan antar mereka berdua. 无法理解我的心情。你又不是我，怎么会知道我有多难受？他们嘲笑我是没用的废物。 Youyi merasa tidak ada orang yang mengerti akan dirinya karena mereka itu tidak pernah merasakan menjadi dia guys. Sehingga dia marah pun pergi dari sana untuk memetik tanaman. Tetapi di tengah jalan, dia malah bertemu dengan para pembuli lagi yang mengerjai dirinya. Sungguh sial ya guys. Harus ketemu para pembuli terus yang tidak kenal ampun. Youyi dikatai seorang sampah, bahkan kakaknya itu terus dihina-hina. Tentu mendengar kakaknya dihina, Youyi auto murka guys. Dia langsung mengeluarkan kekuatan tersembunyinya dan tuar. Itu berhasil memukul mundur sang musuh. Tetapi sayang itu cuma sesaat. 刚刚发生，这家伙怎么回事？ Setelahnya dia dipukul habis-habisan oleh para pembuli. Tetapi untungnya gak lama dari itu muncullah Shii temannya guys. Dimana semua orang itu sungkan kepada Shii. Karena Shii merupakan anak dari kepala suku Qiu guys. Mereka pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Youyi berbicara dengan Shii. Namun lagi asyik ngomong, tiba-tiba Youyi menyadari ada musuh yang datang. Karena dia merasakan ada niat membantai yang luar biasa guys. Sehingga mereka berdua pun segera berlari kembali ke klan. Tetapi naas, apa yang mereka lihat, suku mereka sudah dihancurkan. Youyi menghampiri kakaknya mencoba menolongnya, nasib untung sang kakak masih sadar. Sang kakak yang panik bukan main, dia menjelaskan muncul satu orang Asura yang sangat kuat membantai semua orang di sini. Dan ternyata orang tersebut sedang bertarung melawan ketua Qiu. Di sini ketua Qiu terluka parah, bahkan mau adu kekuatan pun tiada gunanya guys. Di mana dia langsung dibantai habis. Musuh kuat ini bernama Liao Ji. Shii yang mencoba melawan pun juga langsung diputuskan tangannya. Ini bencana nih. Sang kakak mencoba menyelamatkan Youyi, dia pun ditinju di tempat sampai meninggoy. Menyaksikan tragedi ini, kekuatan di dalam dirinya Youyi itu bangkit guys. Tetapi sayang dirinya tetap kalah. Bangun-bangun, dia sudah diseret ke dalam goa oleh Liao Ji. Liao Ji pun terus mengatai Youyi yang tidak berguna dan mengecewakan. Sehingga tuar. Youyi serang dia sampai sekarat, sampai meninggoy. Tetapi ternyata dia dibangkitkan lagi guys, di mana diselamatkan oleh seorang Asura yang bernama Qingyi. Nah, jadi guys, orang yang menculik Youyi ke sini alias Liao Ji itu adalah adiknya Qingyi. Qingyi terus berusaha menghentikan adiknya, tetapi tetap saja dia selalu kesulitan, bahkan selalu telat. Jadi di sini Qingyi cuma bisa meminta maaf untuk semua perlakuan atau semua masalah yang sudah terjadi. Bakal coba Qingyi jelaskan kepada Youyi secara detail. Nah, di sini Qingyi ceritakan kalau mereka sudah lama diusir dari surga. Jadi bisa dibilang mereka adalah Asura yang diusir. Lebih tepatnya Qingyi dan Liao Ji serta kawan-kawannya merupakan leluhurnya Youyi. Mereka disebut sebagai 99 hantu legendaris. Alasan mereka masih hidup, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya juga merupakan takdir.
Dan alasan si adik Liao Qi terus membantai para klan kecil karena dia itu ingin mencari penantang yang sangat kuat. Dan kebetulan Yue membuat Liao Qi tertarik. Sehingga satu-satunya cara buat Yue pergi dari sini yaitu mengalahkan Liao Qi, guys. Waduh, gimana caranya? Liao Qi kan kuat banget nih. 我以为你们都死去了。僚机一般不会闯进来。 Awalnya si Yue tidak percaya diri ya. Tetapi Qingli jelaskan kelemahan Yue itu cumalah ilusi bayangannya saja. Bukankah kau sudah menunjukkannya tadi malam? Sehingga Yue menjadi teringat akan malam ketika mengeluarkan kekuatan aslinya saat bertarung melawan Liao Qi. Nah, di sini Qingli jelaskan nih. Sebenarnya kekuatan yang digunakan oleh Yue kemarin itu merupakan kondisi tertinggi dari seorang petarung Asura, guys. Disebut juga sebagai kondisi Dewa Perang. Itu merupakan kondisi di mana Yue tidak mementingkan dirinya sendiri dan berfokus kepada kekuatan karena amarahnya yang meluap-luap. Sehingga Yue harus mempelajari gimana caranya membuka hati dari Dewa Perang. Karena ketika kekuatan Dewa Perang dilatih dan digunakan, semua inderanya Yue itu bakal meningkat drastis. 五感炼狱刃就是关键，但需要学会怎么开启它。 Mau itu indera peraba, pendengaran, penglihatan, semuanya meningkat, guys. Semua indera bakal diperkuat, dan ketika semua indera itu sudah mencapai puncak, maka dipastikan Yue bisa mengalahkan Liao Qi, guys. Mantap! Malam hari Yue mencoba diam-diam menyerang Liao Qi dari dalam, tetapi tiada hasil. Langsung dipukul sampai terpental. Liao Qi nggak mau banyak ngomong, yang dia tahu cumalah bertarung, sehingga apapun yang dikatakan oleh Yue, dirinya tidak peduli. Hanya ada kata pertarungannya, guys, tetapi baru aja mau nyerang, dia langsung diserang sampai meninggoy. Di sini total Yue sudah meninggoy sebanyak 2 kali. Jadi setiap dia meninggoy, dirinya itu bakal dibangkitkan, tetapi ada efek samping. Di mana ketika dibangkitkan, bakal ada bekas luka di tubuhnya yang menyakitkan, guys. Nah, kalau sampai tubuhnya nggak mampu bertahan terlalu banyak luka, ujung-ujungnya dia juga bakal meninggoy. Nggak bakal bisa bangkit lagi. Jadi pembangkitan ini juga ada batasnya, guys ya. Yue tidak putus asa, dia kembali menghampiri Liao Qi tanpa takut. Sumber kekuatan dari Dewa Perang adalah amarah, sehingga Yue harus marah, guys. 血燃烧起来，没错，只有愤怒。 Pertarungan pun terjadi. Untuk pertama kalinya Yue berhasil menghindar, di mana semua inderanya sudah meningkat drastis. Tetapi ketika dia mau balas tetap saja sama ya, langsung dibantai habis. Dan sekarang muncullah bekas luka di muka dia, guys. Qingli membuat Yue beristirahat untuk sementara waktu. Sementara itu, Shi dia berusaha ingin menemui Raja Ku dan melaporkan apa yang sudah terjadi kepada klannya. Dan akhirnya muncullah si Raja Ku. Shi menjelaskan dia berasal dari suku kecil, tetapi sukunya dibantai habis oleh seseorang Asura bertaring besar dan memiliki rantai besi di tangannya. Itu membuat Raja Ku penasaran akan kelanjutan ceritanya. Sehingga Shi menceritakan semua yang sudah terjadi, di mana dia melihat klannya dihancurkan, keluarganya dibantai habis, bahkan ayahnya juga dibuat meninggoy. Nasib untung dirinya masih bisa selamat walau harus putus sebelah tangannya. Jadi Shi memohon pertolongan untuk membantu temannya Yue yang sudah diculik. Tetapi Raja Ku menunjukkan reaksi yang buruk, di mana dia malah menyerang Shi untuk membantai dirinya, guys. Wah, pasti Raja Ku tahu soal Liao Qi nih. 可以去死了。 Makanya dia kaget pas si Shi menceritakan ciri-cirinya, guys.
Sementara Youi yang terus bertarung melawan Liao Qi, matanya sudah dicolok sekalipun sampai buta, tetap dirinya tidak menyerah. Inilah waktu yang paling tepat untuk Youi mencoba menggunakan aliran Qi dengan semua indera yang masih aktif. Dia bisa terus menghindari serangannya Liao Qi. Tetapi sayang, setiap dirinya ingin membalas, pasti dia tidak mampu guys. Berakhir dia dibantai habis. Ini bakal lama nih kalau seperti ini terus. Youi berulang kali terus dibantai sampai meninggoy bangkit. Tetapi tentu semakin lama Youi semakin kuat ya guys. Begitu banyak bekas luka tercoreng di tubuhnya. Sampai ada saatnya dia menilai kalau waktu kemenangannya itu sudah dekat. Sepertinya dia sudah bisa mengalahkan Liao Qi nih. Mantap. Namun dia berjalan ke suatu tempat dan sampai ke sebuah tempat misterius. Dia merasakan ada nafasnya Qing Yi di dalam sini. Dan benar aja tuh, di dalam sudah ada Qing Yi yang menunggu. Makam-makam di sana merupakan teman-teman seperjuangannya Qing Yi yang sudah meninggoy. Qing Yi merawat mereka tanpa merasa bosan. Karena bagi dia, selama misinya sudah selesai, maka Qing Yi dan Liao Qi bisa dengan tenang meninggalkan dunia ini. Apakah misi mereka? Nah jadi guys, si Liao Qi itu selalu terobsesi akan mencari dewa petarung sejati. Nantinya dewa petarung sejati ini bakal memimpin ras Asura mereka. Youi sebenarnya bukan satu-satunya orang yang pernah Liao Qi culik. Jikalau berdasarkan penilaian Qing Li, ini merupakan kesempatan terakhir buat Youi bertarung melawan Liao Qi guys. Karena organ-organ tubuhnya Youi sudah rusak parah. Jadi kalau semisal dia kalah lagi, otomatis dirinya meninggoy di tempat ya guys. Waduh, ini kesempatan terakhir nih. Kita sampai ke pertarungan terakhir ya guys. Keduanya bersiap untuk bertarung. Sehingga pertarungan pun kita mulai. Youi diserang sampai mampus, tetapi kejadian ini malah membuat dirinya semakin bersemangat. Dia sangat menikmati pertarungan ini ya guys. Ini baru dia petarung yang sesungguhnya. Sehingga pertarungan pun kembali dilanjutkan. Kekuatan dewa perang digunakan, dia berhasil memukul mukanya Liao Qi. Tetapi itu semua tidak cukup. Liao Qi sangat sulit untuk dikalahkan. Malah Youi yang dipukul sampai hancur tengkoraknya. Namun dia tidak mau menyerah. Kekuatan dewa perang kembali diaktifkan dan keluar. Itu berhasil memukul telak Liao Qi. Tulang-tulangnya patah juga dia kembalikan ke posisi semula. Buset, ngeri kali nih. Youi memiliki kemampuan unik ketika semua inderanya diaktifkan. Semua hal yang berada di dekatnya itu menjadi melambat, termasuk musuhnya Liao Qi sekalipun. Itulah menjadi alasan kenapa Youi bisa menyerang Liao Qi secara telak berkali-kali. OP banget kan guys, semua musuh di dekatnya itu melambat sementara Youi semakin cepat. Itu mah mantap banget tuh. Hasilnya sudah jelas, Youi menang nih. Qing Li pun datang untuk memberikan selamat. Liao Qi juga mengucapkan kata-kata terakhir dan mereka berdua pun berubah menjadi dua pedang kembar nih. Wah, ini ceritanya misi mereka sudah selesai ya guys, yaitu menemukan penerus pemimpin ras Asura. Dua pedang ini merupakan bukti Youi mengalahkan ke-99 hantu legendaris. Dan sekarang dia harus melanjutkan misi utama klan dan hidupnya guys, yaitu menyatukan ras Asura. Mantap, inilah awal dari perjalanannya Youi. Sementara itu, Raja Ku dia memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan, berwarna ungu. Benda hidup apapun yang ada di dekatnya itu pasti langsung meninggoy. Seperti racun mematikan gitu ya guys. Jadi kekuatan utama Raja Ku adalah kekuatan racun.
Di satu sisi Mimi yakin dia bakal menjadi musuh utamanya Youyi nanti. Apalagi dia sudah membantai Shui kemarin ya kan. Wah, ini orang minta dihabisin nih. Lihat saja nanti dia ya. Kira-kira seru nggak tongkat satu ini guys? Coba kalian komen lanjut atau tidak. Mimin coba jelasin sedikit lagi ya. Jadi guys, ini sebenarnya adalah bagian dari seri Sisingji atau Sun Gokong yang bernama Tan San Chang. Kalau kalian semisal ada nonton ya. Nah, series Asura ini khusus buat ceritanya para klan Asura yang hidupnya itu penuh akan pertarungan. Jadi kalau kalian nonton Sisingji pasti kalian tahu kan si Raja Asura yang bernama Rahu. Rahu ini sangat mirip Youyi ya guys, coba kalian perhatikan saja. Sama-sama memiliki rambut putih, menggunakan 2 pedang dan yang lain-lainnya, mirip sekali. Jadi mungkin saja ini cerita Youyi adalah cerita dari sang Raja Asura sebelum menjadi Rahu alias Raja Asura yang sekarang. Kan bisa aja kan? Jadi gimana nih guys? Lanjut nggak teman-temanku? Mimin tunggu balasan komen kalian di bawah ya. So seperti biasa update lagi nanti buat part-part selanjutnya yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Rabu. Seperti biasa di sore hari ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.